Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tarafiran. Channel yang bisa menjadi referensi kamu, info-info terbaru, dunia wisata, dan dunia kuliner. Hello travelers, lagi di Bandung nih. Ke Bandung bareng keluarga saat weekend tentu agak-agak perjuangan ya. Karena tahu sendirilah, Bandung kan suka lebih macet pas weekend. Jadi mau ke tempat wisata supaya anak-anak seneng juga perlu effort yang lebih. Nah, kalau alasan itu, jadi ke Bandung kali ini saya pengen nginep di hotel yang nyaman, bisa bikin mood bagus, makanannya enak, tapi juga punya fasilitas buat anak-anak, juga fasilitas buat keluarga, supaya nggak perlu kemana-mana lagi, nggak ngabisin waktu di jalan, nggak ngabisin energi di jalan. Nah, pilihan kali ini saya akan nginap di Hotel Padma Bandung. Ini sebenarnya hotel bintang 5 yang udah lama beroperasi ya, tapi udah direnovasi kamar-kamarnya. Jadi fasilitasnya juga semakin bertambah. Dan fasilitas terbaru sekarang adalah Adventure Park-nya, lebih lengkap untuk aktivitas keluarga. Alasan inilah yang kemudian membuat saya memilih untuk menginap di Hotel Padma Bandung. Kalau sekilas kesan pertamanya sih, hotel ini nggak terlalu gede ya travelers. Dari luar seperti mes atau penginapan biasa. Lobbynya juga nggak gede-gede banget. Meja resepsionisnya cuma ada 3. Untungnya ada balkon ke arah luar. Jadi terkesan lega dan sirkulasi udaranya juga bagus. Ini yang kemudian membuat saya tertarik untuk melihat ke arah luar. Dan ternyata travelers, di depan saya terlihat bukit hijau menghadap lembah Cimbunyi. Lihat ke bawah lagi, terlihat kolam renang ukuran gede dan keren banget. Meskipun lobinya nggak terlalu gede ya travelers, tapi saya sangat senang duduk-duduk di sekitar lobi. Selain karena view-nya yang cakep, udaranya yang segar, tapi lobinya ini juga didekorasi dengan unsur-unsur tradisional, terutama dari Jawa Barat. Banyak pernak-pernik yang terpajang di sekitar lobi. Dan juga ini dimix dengan suasana-suasana ala-ala Eropa, karena di sini juga ada tungku perapian yang seolah-olah bisa dinyalakan untuk menghangatkan udara yang dingin. Saya ngerasa pas deh pilihan saya untuk nginep di sini. Selesai proses check-in, saya menuju kamar. Sebelumnya petugas resepsionis udah menjelaskan kalau ada 2 lift. Satunya menuju kamar dan satunya lagi dekat resto kalau mau ke pool dan adventure park. Oh ya, di sini kamar-kamarnya ada di lantai 2 ya travelers. Jadi lantai teratas adalah untuk lobby dan resto. Ini di lantai 1, sedangkan kolam renangnya ada di lantai 5. Terus tempat bermain outdoornya ada di lantai 8. Jadi kalau mau ke kamar, lift akan turun ke bawah. Berjalan menuju kamar, di sepanjang koridor suasana terasa sepi, hening, dan tetap sejuk ya. Karena memang sebagian dari ruangan di sini ventilasi udaranya tersirkulasi dengan baik. Sekarang saya udah berada di depan kamar. Di depan kamar ada kolam kecil dan taman lengkap dengan taman-taman dindingnya. Ini sih bikin mata seger ya, karena nggak melulu melihat tembok doang. Sekarang saya sudah masuk kamar. Kamar yang saya tempati kali ini adalah kamar tipe deluxe. Kamarnya nggak terlalu gede ya travelers, dan menurut saya tipe kamar ini sih nggak terlalu istimewa, cenderung biasa sih menurut saya. Lantainya juga dari keramik. Mungkin karena saya bandingkan dengan pengalaman saya menginap di Hotel Padma Semarang. Ini hotel kan relatif baru ya, jadi memang agak terlihat berbeda dengan Hotel Padma Bandung yang sudah lama beroperasi meskipun memang sudah direnovasi. Kamarnya bernuansa krem dan coklat ya travelers. Ada tempat tidur ukuran king size dengan kasur dan 4 bantal yang empuk. Di bagian headboard, dindingnya diberi tekstur bermotif asprak. Di kiri dan kanan bed ada nakas dengan beberapa colokan. Ada lampu kaca berbentuk silinder yang menempel di dinding. Terus perlengkapan lain di kamar ada meja dan kursi kerja dengan cermin yang gede. Juga ada TV dengan channel internasional dan nasional juga lokal. Nah, koneksi internet juga nggak ada masalah ya travelers, cukup kenceng. Room amenitiesnya juga cukup lengkap, mulai dari teh, kopi, gula, juga ada coffee maker dengan kapsulnya, juga ada pemanas air. Nah, air mineralnya juga dikasih banyak, ada 2 di meja plus 4 botol di mini fridge. Di samping tempat tidurnya juga ada lemari 2 pintu, isinya standar ya travelers. Ada wardrobe, safe deposit box, hanger, slippery, juga ada setrikaan dan iron board. Kalau travelers ingin laundry, bisa, ini dia rate-nya.
Nah, ini kamar mandinya ya Travelers, nggak terlalu gede sih size-nya. Di dalamnya ada sink dengan cermin berbentuk oval. Ini cerminnya lebih kecil ya dibanding dengan yang di atas meja kerja. Untuk tipe kamar ini juga tidak ada bathtub, hanya ada shower room. Air panas dan dinginnya juga nggak ada masalah. Juga dengan pancaran airnya cukup kencang. Toiletrisnya juga lengkap standar, ada sabun, shower gel, sampo, conditioner, sikat gigi, shower cap, dan lain-lain. Di atas meja juga disediakan welcome fruit. Nah, Travelers, untuk tipe kamar ini jendelanya nggak full dinding, sebagian ada temboknya. Jadi dari kamar nggak bisa memandang view keluar secara luas dari tempat tidur. Cuma kita harus lewat jendela dan menghampiri jendela. Tapi lumayanlah masih bisa lihat kolam renang dan bukit hijau di belakang. Ada juga sofa panjang merapat ke dinding, bisa digunakan untuk santai-santai, ngopi atau teh sore sambil menikmati view keluar. Overall sih menurut saya meskipun kamarnya minimalis ya Travelers, nggak terlalu gede, tapi cukup nyaman. Saya bisa istirahat dengan tenang tanpa gangguan selama menginap di sini. Oh ya Travelers, sebagai perbandingan saya pernah nginep sebelumnya beberapa tahun lalu di kamar tipe deluxe balcony. Ini luasnya sekitar 36 meter persegi, lebih gede, dapat view bukit yang hijau-hijau, ada jendela yang terbuka dengan dinding kaca ke sebelah luar. Kemudian perbedaan lain adalah kamar mandinya sudah menggunakan bathtub. Tapi harganya ini lebih tinggi ya dibandingkan dengan harga kamar deluxe biasa. Sekarang kita ke poolnya ya Travelers. Terus terang pool di Hotel Padma ini adalah salah satu pool terbaik hotel di Bandung menurut saya. Terbaik karena view-nya juga cakep, berenang sambil menikmati bukit hijau, dan suasana hangat matahari pagi. Pasti ini menjadi view yang cakep dan suasana yang menyenangkan. Juga space-nya luas, gede, dan leluasa. Bahkan tiap pagi selalu ada grup yang memanfaatkan space di sekitar kolam untuk aktivitas yoga. Ini bagian dari program hotel ya untuk tamu yang menginap. Alasan lain karena pool di sini banyak dan gede sesuai dengan fungsinya. Nih bisa dilihat ya Travelers, ada kolam dewasa atau lebih tepatnya kolam keluarga ya. Karena banyak tamu hotel yang gunain hotel ini berenang bersama anak-anaknya yang masih kecil. Kedalamannya sih sekitar 1 meteran. Dan bisa dibilang juga ini kolam ukuran olimpik ya. Nggak usah takut kedinginan Travelers karena kolamnya pakai air hangat. Ada lagi kolam anak. Nah, kolam yang ini dilengkapi dengan air mancur. Biasanya sih banyak yang gunain tekanan airnya buat pijit-pijit bahu. Ini juga pakai air hangat ya Travelers, gak usah takut anak-anak bakal menggigil. Juga ada keranjang basket untuk anak bisa bermain basket air. Buat anak-anak yang ingin main air sambil seru-seruan, hotel ini juga menyediakan swimboard dan pelampung untuk anak-anak. Jadi bisa kita pinjam ke petugasnya. Satu lagi ada kolam jacuzzi. Nah, ini airnya lebih hangat ya Travelers, sekitar 39 derajat. Kalau Travelers duduk di kolam jacuzzi ini sambil menikmati tekanan gelembung air, pasti jadi healing banget deh. Cuma kolamnya kecil ya Travelers, jadi kalau ingin menikmati jacuzzi ini harus gantian. Atau kalau Travelers mau sekedar duduk-duduk leye-leye di tepi kolam juga bisa sambil menikmati sinar matahari pagi. Ada banyak lazy bed di sini lengkap dengan payungnya. Nah, ini suasana pagi hari ya Travelers. Sebelum sarapan saya mencoba menikmati suasana pagi di sekitar Hotel Padma. Suasana paginya masih berkabut, matahari pagi terlihat jelas dari area drop off lobby hotel. Dan jika anak-anak ingin mencoba naik kuda, di depan hotel ada persewaan kuda yang bisa digunakan untuk muter-muter sekitar hotel. Kemudian dari lobi kita juga bisa melihat indahnya suasana pagi ke arah bukit dengan gradasi warna hijaunya ke arah yang lebih jauh. Habis jalan-jalan menikmati suasana hijau-hijau, suasana sejuk-sejuk di sekitar hotel, dari lobi saya menuju ke area resto untuk breakfast. Tapi ternyata breakfastnya baru dimulai jam setengah 7 pagi ya Travelers. Jadi harus menunggu sebentar karena saya datangnya kecepatan. Duduknya bisa di indoor atau semi outdoor. Sambil menunggu breakfast bisa dimulai, saya menikmati suasana resto dan sekali lagi kita disuguhi pemandangan yang indah ke arah bukit ke kolam renang. Jadi nggak membosenin juga. Akhirnya pas setengah 7 pagi breakfast bisa dimulai dan saya masuk dan menjadi orang pertama yang breakfast pagi itu di Hotel Padma. Saya memang sengaja datang pagi-pagi lebih awal untuk breakfast di Hotel Padma karena saya ingin menikmati breakfastnya sambil melihat dan menikmati suasana segar dan sejuk di resto.
Kita bisa memilih duduk di indoor atau di posisi yang semi outdoor. Nah, saya memilih duduk di semi outdoor di area luar karena saya ingin menikmati suasana hijau bukit sekitar. Ini memang sesuai ekspektasi saya travelers, menikmati breakfast dengan suasana hijau segar di sekitarnya. Apalagi resto ini kan didesain dengan konsep open air, jadi udara segar pagi hari bisa kita rasakan. Menurut saya jika travelers menginap di sini, sebaiknya memang travelers memilih breakfast lebih pagi supaya suasananya dapat udara segar dengan sinar matahari yang mulai perlahan naik dan suasana yang relatif sepi. Dari atas restoran saya dapat melihat beberapa orang tamu hotel yang sedang mengikuti kelas yoga. Travelers, boleh dibilang menu breakfast di Hotel Padma ini cukup variatif ya. Mulai dari menu lokal Jawa Barat, menu Indonesia, Oriental, sampai menu Western. Travelers bisa lihat ya di sini bagaimana menu yang disajikan untuk breakfast pagi hari. Untuk menu westernnya ada patty with barbecue sauce, ada sosis, ada pilihan daging sapi paprika, ada kacang-kacangan, ada vegetable ratatouille, dan banyak lagi. Kalau travelers memilih makanan Indonesia, ini pilihan juga banyak banget. Ada kari ayam, ada nasi goreng dengan aneka toppingnya ya. Ini live cooking, jadi kita bisa memilih toppingnya apakah kecombrang atau topping yang lain. Juga ada pilihan empal gentong dari Cirebon. Pilihan nasinya juga ada beberapa variasi versi menu travelers, mulai dari spesial menu nasi liwet Sunda, ada nasi merah juga, ada juga nasi tutuk oncom, nasi kuning, nasi liwet. Wah, ini sih variatif banget. Terus ada pilihan juga batagor Bandung, sumai Bandung lengkap dengan pare dan telur rebusnya dan saus kacangnya. Travelers mau ngerasain makanan rumahan ala Cirebonan. Nah, di sini ada nasi putih dengan lauk pindang telur, kemudian pedesan ayam, ada juga tahu bacem, ikan bawang, ada juga obok daun singkong. Untuk pilihan menu Asianya ada aneka sushi dari Jepang, lumayanlah rasanya ya. Terus ada tom yum dengan udangnya dan aneka seafood yang bisa kita pilih. Juga ada Indian food seperti butter chicken, kemudian ada fish rogan josh, juga ada kari sayuran. Pagi-pagi di Bandung kan kerasa dingin ya. Nah, enaknya sih makan yang anget-anget. Pilihannya ada bubur ayam, atau travelers juga bisa milih mie yamin bakso. Nah, ini disajikan dengan kuah yang terpisah. Untuk pilihan bread and pastry-nya juga nggak kalah seru ya travelers. Ini rasanya variatif juga, mau rasa asin, ada pilihan yang manis, ada gurih, semua ada. Juga yang kalau travelers ingin pilih gluten free juga ada. Nah, roti-rotian ini juga sebagian disimpan dalam wadah tertutup, jadi terlihat menarik dan bersih. Ini pilihan untuk cold food ya travelers, ada aneka smoked beef, ada sereal, ada susu, ada keju. Ini pilihan aneka gorengan travelers, ada tempe, tahu, dan lain-lain. Nah, kalau travelers pengen yang manis-manis, ada tersedia beberapa variasi aneka bubur. Ada kacang hijau, ada bubur singkong, bubur biji salak, dan macam-macam deh. Pilihan buah-buahnya juga macam-macam travelers, buah tropis, ada stroberi, ada sawo, ada salak, bahkan kiwi juga tersedia. Untuk pilihan minumnya travelers bisa pilih sendiri, ada teh kecombrang, ada black tea, hot milk, juga ada teh tarik, ada juga pilihan jamu-jamuan homemade dari hotel. Untuk makanan anak-anak gimana? Gak usah khawatir travelers, untuk anak-anak pilihan banyak, bahkan dibuat kids corner khusus untuk makanan anak dan ditata dengan cakep. Ada sereal, ada donat dengan aneka topping, roti-rotian, juga ada ayam goreng tepung dengan mayones, ada nasi goreng, ada mie goreng, sosis. Terus roti-rotiannya ini didekorate dengan bagus dan lucu-lucu ya. Juga ada pizza. Terus terang traveler, saya suka banget dengan menu-menu yang ditawarkan saat breakfast. Juga staff restonya ini ramah-ramah, penuh senyum. Biasa dong kalau breakfast dengan view cakep begini, pasti banyak tamu yang minta tolong difotoin ke staff hotel. Dan staff restonya sih helpful banget, mau bantuin kita untuk foto-foto. Nah, ini travelers makanan-makanan yang saya cobain selama saya menginap 2 malam di sini.
Abis sarapan ngapain lagi dong? Kalau nggak ada rencana keluar hotel, nggak usah khawatir travelers. Silahkan siap-siap abisin waktu di Adventure Park. Nah, menuju Adventure Park kita bisa turun dari lift dekat resto ke lantai 8 bawah dan berjalan melewati halaman belakang. Atau kalau dari kolam renang juga kita bisa turun melalui tangga yang tersedia. Menurut saya di Travelers, selain kolam renang dan breakfast, area Adventure Park ini merupakan salah satu kelebihan hotel ini. Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan bagi setiap orang, mau aktivitas keluarga, aktivitas perorangan juga bisa. Wahana permainan di sini banyak banget traveler. Di sini nggak usah saya ceritain deh satu-satunya ya travelers, tapi bisa dilihat di gambar-gambar video ini. Dan pokoknya pasti menjadi arena permainan outdoor yang menyenangkan dan seru-seruan bagi anak-anak, remaja maupun keluarga. Tempatnya bersih, sejuk, dikelilingi tanaman hijau. Anak-anak dan keluarga bisa main sepuasnya, gak ada biaya tambahan. Cukup pakai baju yang nyaman dan bawa tumbler air minum kalau anak kehausan. Semuanya free dan bisa dinikmati sepuasnya. Karena saya datang pas weekdays travelers, jadi wahananya masih sepi dan saya bisa menikmati suasana di sini, permainan di sini bersama anak-anak dengan lega. Fasilitas playgroundnya juga lengkap travelers, ada labirin setinggi pinggang orang dewasa, ada replika kapal laut, ini dilengkapi dengan perosotan. Ada juga mau main mini golf, bisa, dan juga fasilitas playground lainnya yang cukup menyenangkan. Nah travelers, di samping aneka permainan tadi, ada juga beberapa aktivitas disediakan oleh pihak hotel dan kita bisa mengikuti baik oleh anak-anak dan keluarga. Jadwalnya biasanya sih disediakan oleh pihak hotel, atau kalau travelers belum jelas bisa tanyakan jadwalnya ke resepsionis, ada aktivitas-aktivitas apa aja yang bisa dinikmati hari itu. Untuk anak-anak bisa menikmati berbagai macam kegiatan seperti ada kegiatan melukis tembikar, ada fun tattoo, kemudian mewarnai layang-layang sampai juga nail art. Nah, semua kegiatan ini berbeda setiap harinya travelers, dirancang agar tidak bosan jika menginap kalau lebih dari 1 malam. Nah, sedangkan yang ada setiap hari ini biasanya sih feeding zoo. Ini kita ngasih makan kelinci, burung, ikan, dan juga kambing. Tenang aja travelers, semua makanan untuk binatang ini sudah disediakan gratis dan bisa kasih makan binatang sepuasnya. Untuk anak-anak yang lebih gede, remaja dan dewasa bisa bermain outbound, ada flying fox, ada tali gantung, archery atau memanah, bahkan hiking dengan jalur khusus seperti kita mau driving walk ya, menyusuri area belakang. Ini disertai pemandu juga. Di sini sediakan rambu yang jelas untuk menuju area trekking walknya. Mau nyobain rock climbing juga ada di sini. Selain itu untuk aktivitas outdoor lainnya ada lapangan sepak bola mini, kemudian juga ada lapangan basket mini, dan juga untuk main bulu tangkis. Mau main karambol atau tenis meja juga bisa travelers. Toilet juga tersedia di area playground, gak usah khawatir ya travelers, bersih kok. Kalau travelers ingin ngabisin waktu dengan nge-gym, di sini juga tersedia fasilitas fitness center. Lokasinya di lantai 5 dekat pool. Kalau dilihat sih space-nya juga luas ya, dan peralatannya juga cukup lengkap. Mau latihan beban, latihan kardio, tersedia peralatannya. View-nya ke arah kolam dan ke taman belakang. Untuk fasilitas gym-nya juga dilengkapi dengan steam room dan ruang ganti yang bersih. Kalau travelers mau ngadain acara atau membuat meeting di sini tersedia juga ada beberapa meeting room yang bisa digunakan untuk kapasitas kecil maupun besar. Nah, meeting dengan hijau-hijau gini ini pasti asik ya travelers, karena suasananya menyenangkan. Meeting roomnya juga terlihat lega ya, karena berada di belakang dengan area yang terbuka juga. Satu hal yang saya patut acungi jempol untuk Hotel Parma Bandung ini adalah mereka memberikan akses yang cukup bagi para penyandang cacat atau disable atau mereka yang menggunakan kursi roda. Jadi ada akses bagi pengguna kursi roda
untuk memudahkan mereka mencapai tempat-tempat yang diinginkan seperti kolam renang atau area belakang hotel. Ini suasana hotel di malam hari ya travelers, udara dingin, suasana hening, lampu-lampu yang bikin suasana jadi asik. Ini pasti menjadi momen yang menyenangkan. Pokoknya mau healing-healing di sini atau sekedar liburan bersama keluarga, staycation, pasti pas banget deh di hotel ini. Gimana travelers? Udah cukup ya kita menikmati virtual tour di Hotel Padma Bandung. Sekarang waktunya saya untuk pamit. Dan kalau travelers ada yang ingin ditanyain, silakan tulis di kolom komen ya. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Ikuti terus channel ini ya karena masih banyak info-info menarik seputar traveling, hotel, dan kuliner. Makasih dan salam sehat.